Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa kembali di channel kami, di channel kita bersama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara untuk menghafal Al-Quran satu hari satu halaman berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ya, di sini perlu kita ketahui bahwa satu halaman itu sebenarnya setara dengan 3 surat pendek ini, Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Sebenarnya sedikit. Namun ketika kita lihat di halaman-halaman yang lain, kelihatannya terlihat lebih banyak ya. Terlihat lebih banyak seperti di surat, misalkan di halaman tengah ini ya. Nah, terlihat agak banyak. Bagaimana cara mengatasinya ya? Di sini terlihat bahwa surat-surat yang ada di halaman akhir di juz amma ini terlihat pendek. Mengapa? Ya, karena di sini dibagi 3. Ya, dibagi 3 sehingga terkesan akhirnya menjadi potongan-potongan kecil. Ya, 1, 2, 3. Ya, 3 potongan kecil. Maka solusinya ya, ketika kita berniat, si kecil nangis. Ya, enggak apa-apa ya, kita lanjutkan, ada umanya di situ. Ya, solusinya adalah jika kita ingin menghafal halaman yang cukup banyak, artinya satu halaman, bagaimana agar terlihat lebih mudah, maka kita anggap seakan-akan halaman tersebut terbagi menjadi 3. Jadi fokus saja hafalkan satu bagian. Misalkan ini ya surat Al-Mulk ya. Ya, di sini ada satu halaman. Ya. Normalnya di dalam mushaf itu ada 15 baris ya, 15 baris. Di sini kita lihat karena mungkin sudah dikurangi dengan tulisan surat dan basmalah ya. Jadi mungkin di halaman pertama kita ambil 3 baris saja mungkin. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 13 halaman. Biasanya 15. Jadi 15 halaman ini, 15 baris ini maksud saya dibagi 3. Satu bagian 5 baris. Saya ulangi lagi, satu bagian 5 baris. Berarti 15 baris ada 3 bagian. Ya, kita tahap pertama kita bagi menjadi 3 bagian dulu. Kira-kira kalau bagian pertama yang mana? Ya, karena 3 baris ya berarti 1, 2, 3 ya. Anggap saja langsung sampai sini ya. Ayat 3 ini ya. Jadi inilah bagian pertama. Tabarakalladzi sampai futur. Ini surat Al-Mulk ya. Surat yang disunahkan untuk kita baca sebelum tidur memang surat Al-Mulk. Ya, tabarakalladzi biyadil mulk ini sampai futur. Ayat 3 ini. Ini bagian pertama. Ingat-ingat ini bagian pertama. Bagian kedua berarti ya anggap saja dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti sampai 8. Jadi summa sampai nadhir ini menjadi bagian kedua. Ingat-ingat bagian kedua. Ayat 4 sampai 8 ini summa rji'il basor sampai 8 ini bagian kedua. Nah, kemudian bagian ketiga adalah ini qalu bala sampai kabir. Ya, seperti itu. Mudah sekali sebenarnya. Jadi ada 3 bagian ya. Tabarakalladzi sampai futur. Kemudian summa sampai nadhir. Qalu sampai kabir. Ini anggap ada 3 bagian. Jadi anggap saja kita hanya menghafal
ini saja. Anggap saja kita hanya menghafal ini. Ketika kita sudah hafal ini, bagian yang ini, tabarakalladzi sampai futur ini, jika kita sudah hafal, sudah tinggalkan, kita hafalkan yang bagian kedua ini. Summa yang di sini, summa ini, sampai nadir. Sampai nadir di sini ya, sampai nadir. Summa sampai nadir. Fokus hafalkan yang kedua ini, tidak perlu mengulang dari awal, dari ayat 1 enggak usah. Ya, ini bagian kedua ini hafal, kemudian bagian ketiga. Bagian pertama, bagian kedua sudah jangan dibaca lagi. Kita fokus bagian ketiga. Nah, baru kalau bagian ketiga ini sudah hafal, kita gabung bagian pertama, kedua, ketiga. Ya. Sederhana sebenarnya ya. Kalau ayatnya misalkan agak panjang, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dipotong. Jangan langsung satu ayat. Tabarakalladzi sampai hafal, kita tinggalkan Al-Qur'annya, maksudnya kita lepaskan mushafnya. Tabarakalladzi, kemudian sudah hafal tabarakalladzi, lanjutkan biyadihil mulku. Nah, biyadihil mulku ini sudah hafal. Agak kurang terang ya kameranya. Ya, biyadihil mulku. Ya, biyadihil mulku selesai, berarti tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku hafal. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sudah hafal? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai hafal. Kemudian dari awal lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian nambah lagi sedikit demi sedikit. Wah, si kecil nangis lagi, enggak apa-apa, ada umanya ya. Alladzi khalaqal mauta. Ya, diulang-ulang. Alladzi khalaqal mauta hafal. Nambah sedikit lagi. Wal hayata liyabluwakum. Ya, wal hayata liyabluwakum. Dihafalkan wal hayata liyabluwakum. Ulangi lagi dari alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ulangi lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sampai hafal, mungkin 3 atau 4 kali. Kemudian nambah sedikit lagi. Ayyukum ahsanu amala. Hafalkan ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala, diulang-ulang sampai hafal. Kemudian dari alladzi lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian bagian selanjutnya, wa huwal azizul ghafur. Sampai hafal. Kemudian dari awal lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku sampai wa huwal azizul ghafur. Terus nambah sedikit lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Sekali, 2 kali, 3 kali sampai hafal. Diulang lagi dari awal. Tabarakalladzi sampai tibaqa. Kemudian nambah sedikit lagi. Ma tara fi khalqir rahman. Seperti itu. Sedikit demi sedikit diulang dari awal. Nambah sedikit lagi, diulang lagi dari awal. Nambah sedikit lagi, diulang dari awal. Sampai kemudian kita hafal bagian pertama. Tabarakalladzi sampai futur. Jika kita sudah mampu membaca tabarakalladzi sampai futur tanpa melihat mushaf, maka lanjut bagian kedua diulang dari Tsumarji'il basor. Jadi seakan-akan Tsumarji'il basoro ini adalah ayat pertama dari surat baru. Jadi jangan mengulang dari awal, dari tabarakalladzi, ulang dari Tsumarji'il basoro. Tsumarji'il basoro karota ini misalkan. Kemudian ayat ini sudah hafal, ayat selanjutnya sudah hafal, ngulang lagi dari Tsumarji'il basoro, nyambung. Ya, kembali lagi Tsumarji'il basoro, nambah sedikit lagi. Ya, walilladzina kafaru birabbihim. Ya, sudah hafal. Ayat ini ngulang dari awal lagi dari
bagian kedua. Tumarji'il basoro ini ya. Ya, seperti ini. Agak kurang terang kameranya. Ya, tumarji'il basoro diulang dari ini sampai kemudian ayat 8 ini selesai. Bagian kedua selesai, kita fokus bagian ketiga. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, seperti itu. Qalu bala, qalu bala, qalu bala sampai hafal, nambah qad ja'ana nadhirun, qad ja'ana nadhirun, hafal, ulang dari qalu lagi. Qalu qad ja'ana, terus kemudian nambah sedikit lagi satu kata, ngulang dari awal lagi, dari qalu lagi. Kemudian nambah sedikit lagi, ngulang dari qalu lagi sampai bagian ketiga ini, sampai akhir ayat ini hafal. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga sudah hafal, maka kita gabung, kita mencoba. Ya, kita mencoba membaca dari awal sampai akhir. Biasanya proses ini akan memakan waktu sekitar setengah jam ya, setengah jam atau 1 jam. Tergantung apakah surat tersebut sudah terbiasa kita baca atau tidak. Jika surat tersebut sudah terbiasa kita baca, maka biasanya akan lebih cepat. Nah, solusinya, jika kita ingin menghafal, cari waktu yang baik. Misalkan setelah subuh. Setelah subuh itu waktu yang cocok untuk menghafal karena pikiran kita masih fresh. Namun sebelum tidur, malamnya sebelumnya kita usahakan kita baca dulu halaman ini 3 kali atau lebih. Ya, kita cek tajwid-tajwidnya, pastikan kita membaca dengan benar sehingga kita bisa setengah hafal istilahnya ya, setengah hafal. Jadi besok kita sudah siap. Jadi ketika subuh kita sudah siap untuk menghafal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian perlu kita pahami bahwa hafalan itu kadang hilang, ya, kadang kembali, tergantung bagaimana kita menjaga hafalan tersebut. Jadi ada 3 proses yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah proses isti'adat atau persiapan. Yang kedua adalah proses ziyadah. Yang ketiga adalah proses murojaah. Ziyadah ini adalah proses inti, namun sebelumnya ada isti'adat, yaitu seperti yang kita bahas tadi sebelum tidur. Sebelum tidur kita baca 3 kali atau lebih. Jadi kita setengah hafal ya. Sebelum tidur itu kita sudah setengah hafal. Kita baca berulang-ulang untuk persiapan. Baru ya setelah isti'adat sebelum tidur tadi atau persiapan sebelum tidur tadi, kita baca 3 kali atau lebih untuk mencek hafalan, mencek tajwidnya, panjang pendeknya, hukum-hukum bacaannya yang mungkin perlu kita teliti, harokatnya atau minimal kita setengah hafal. Kemudian subuh itu baru kita fokus ziyadah atau inti, fokus menambah hafalan, yaitu targetnya 1 halaman hafal dengan proses yang sedikit demi sedikit tadi. Sedikit demi sedikit diulang, menambah sedikit, mengulang dari awal. Menambah sedikit lagi, mengulang dari awal. Menambah sedikit lagi, mengulang dari awal. Dan itu semampunya ya. Nanti lama-lama akan hafal dan insya Allah setengah jam atau paling lama 1 jam untuk kami coba, dan alhamdulillah kami pribadi mengamalkan dan berhasil. Alhamdulillah istri kami juga mencoba dengan metode yang sama juga berhasil. Jadi alhamdulillah ini sudah teruji ya metodenya dan bisa dicoba di rumah. Kira-kira apakah benar-benar berhasil atau mungkin belum berhasil. Nah, pengalaman yang kami dapatkan biasanya ketika pagi sudah sangat lancar, jangan kaget duha itu bisa hilang semua. Duha dilancarkan lagi, zuhur bisa hilang semua, dan itu sangat wajar. Dan ketika kami dulu ikut organisasi tahfidz ya di kampus juga banyak yang menceritakan bahwa memang menghafal tuh ya seperti itu. Kadang hilang dengan cepat, kadang juga ada yang tidak langsung hilang. Dan itu justru malah ada hikmah di balik itu. Ketika kita tidak lupa, justru kita malah tidak membaca lagi. Justru kenapa kita perlu lupa? Ya, kita agar mengulang lagi karena kita takut lupa. Kalau kita tidak lupa, kita justru malah tidak membaca lagi biasanya. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik kita lupa membaca, maka kita membaca berkali-kali. Itulah bentuk cinta kita pada Al-Quran. Daripada kita menghafal, kemudian sudah hafal, malah kita tinggalkan sama sekali karena merasa tidak mungkin lupa, ini malah tambah kurang baik. Jadi seperti itu. Yang terpenting adalah justru
puncak dari itu semua, puncak dari proses tahfidz adalah murojaah. Murojaah untuk hari pertama, jika kita baru menghafal, istilahnya ini masih hangat ya. Halaman yang masih hangat dan mudah hilang. Ya, ibarat tanaman adalah tanaman yang masih berupa tunas, mudah untuk gugur ya, mudah untuk gugur. Ibaratnya hafalan juga masih mudah hilang, sangat mudah untuk hilang karena belum melekat di pikiran dan hati. Ibaratnya ternak itu juga masih bayi ya. Seperti itu, maka untuk hari pertama mungkin agak banyak ya. Terutama adalah ketika waktu duha, kemudian ketika sholat zuhur, ya qobliyah, ba'diyah, zuhur, ba'diyah zuhur, jika memungkinkan, qobliyah asar, ya kemudian ba'diyah maghrib, dan kemudian ba'diyah isya. Ya, kira-kira 5 kali dalam sehari kita ulang dan kita pastikan kita masih memiliki hafalan ini. Jika hilang atau lupa langsung diperbarui lagi, langsung diperbaiki lagi, terus-menerus seperti itu. Dan terutama puncak dari tahfidz itu adalah sepertiga malam terakhir. Kita memohon pada Allah ya, semoga istiqomah menjalankan sholat 5 waktu yang wajib, dan semoga kita juga diberi kemudahan dan kemampuan untuk sholat di sepertiga malam ya. Karena apa? Karena sepertiga malam ini adalah yang pertama, di situ waktu yang paling fresh ya, waktu yang paling fresh secara medis untuk akal dan jiwa kita. Kemudian secara spiritual di situ juga malaikat-malaikat turun menyaksikan bacaan kita. Dan itulah bedanya orang yang menghafal Al-Quran dengan niat mencari ridho Allah dan sekedar karena manusia. Kalau yang karena manusia, dia tidak setoran di hadapan Allah. Ya, setoran di hadapan Allah maksudnya apa? Setoran di hadapan Allah maksudnya digunakan dalam sholat, digunakan dalam sholat sunnah, digunakan dalam sholat tahajud atau sepertiga malam terakhir. Itulah orang yang tulus, orang yang menghafal karena Allah. Orang yang menghafal karena Allah tidak peduli orang-orang menganggap hafal Al-Quran atau tidak. Yang penting dia berusaha membaca apa yang dia hafal di hadapan Allah. Dan ini tidak harus surat-surat yang panjang ya. Jika kita memang baru hafal surat An-Nas, itu sangat mulia sekali. Ya, sudah sangat mulia sekali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita baca ketika tahajud. Kemudian nambah lagi Al-Kafirun kita baca dalam sholat tahajud. An-Nasr, ya, Al-Lahab kita baca. Nambah satu surat boleh ya, tidak apa-apa, itu juga mulia. Bahkan satu ayat satu hari pun juga mulia ya. Sekitar ada 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran. Nah, 6.000 ayat itu jika kita satu hari satu ayat, maka kita bisa bayangkan kira-kira setahun ada sekitar 300-an hari ya. Setahun 300 hari, 2 tahun 600 hari. 2 tahun 600 hari. Sedangkan ayat di Al-Quran sekitar 6.000. Ya, 6.000. Berarti ada berapa hari? Ada 6.000 hari yang perlu kita tempuh. 2 tahun 600 hari. Berarti 20 tahun 6.000 hari. Insya Allah dengan keyakinan dan pertolongan dari Allah, 20 tahun insya Allah pasti hafal 30 juz. 20 tahun. Dan ini jika kita satu hari satu ayat, itu insya Allah 20 tahun kita hafal. Berapa umur kita sekarang? Ya, kita bisa menjawab masing-masing. Ada yang sudah berumur 30, ada yang sudah berumur 40. Para sahabat dulu, semoga Allah meridhai beliau, mereka menghafal Al-Quran sudah usia dengan sangat tua. Ada yang 40, ada yang lebih. Ya, 40 tahun ada yang lebih. Dan mereka tetap tidak terkendala, mereka menghafal dengan iman. Apakah mereka tidak lupa? Ya pasti pernah lupa. Ya, kemudian mereka baca lagi. Mereka hafalkan lagi dan mereka niatkan untuk apa? Karena cinta pada Allah. Karena cinta pada Al-Quran. Karena ingin menerapkan isinya. Karena ingin mengetahui maknanya. Karena mereka ingin bercakap-cakap dengan Allah melalui kitab sucinya.
Seperti itu. Jadi mari kita perbaiki niat kita. Insya Allah dengan niat yang baik kita akan mendapatkan kemudahan dan keringanan. Sebagaimana janji Allah di kitab sucinya di surat Al-Qamar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya. Dan sungguh-sungguh kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari atau untuk diingat, atau dijadikan pelajaran atau dijadikan sebagai zikir, karena zikir yang paling agung itu adalah Al-Quran, yang paling dahsyat itu adalah Al-Quran. Adakah yang ingin mengambil pelajaran, atau kalau guru kami mengartikan, adakah yang ingin menghafalkan? Ya, karena Al-Quran ini terjaga keasliannya adalah berkat peran para penghafal Al-Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seandainya tidak ada yang menghafalkan Al-Quran, maka tidak ada yang bisa menguji keaslian Al-Quran di zaman ini. Tapi berkat jasa para penghafal Al-Quran, kita semua bisa menguji apakah hafalan ini benar atau salah teksnya. Nah, maka apakah kita termasuk orang-orang yang ingin tercatat sebagai orang-orang yang ingin menjaga ajaran Islam atau ajaran kitab suci kita ini yang selalu terjaga, atau tidak, itu kembali pada pilihan kita. Minimal kita sudah berjuang dan berusaha. Ya, seperti itu. Perbanyak doa. Ada tips dari video kami yang lain, bisa dicari Ismullahil A'zam. Ya, siapa yang berdoa dengan Ismullahil A'zam itu akan dikabulkan doanya. Dan jika digabungkan dengan doa untuk menghafalkan Al-Quran, insya Allah Ismul A'zam itu menjadi wasilah sehingga kita menjadi kuat dan kita menjadi mudah untuk menghafal Al-Quran atas izin Allah. Jadi seperti itu pembahasan yang bisa kita kaji, dan ini butuh praktek ya, artinya semakin sering kita praktek, kita akan semakin lancar, artinya kita semakin terbiasa dengan metode ini. Tapi alhamdulillah saya pribadi pertama kali mencoba dulu, setelah memahami metode ini langsung berhasil. Istri saya ketika sudah saya jelaskan juga alhamdulillah langsung berhasil. Maka kami sangat menanti komentar dari para pemirsa channel ini yang menyimak tutorial ini, apakah juga berhasil ataukah tidak. Karena jika ini berhasil luar biasa sekali ya. Satu juz itu ada 20 halaman. Saya ulangi lagi, satu juz itu ada 20 halaman. Ya, satu juz 20 halaman. Sedangkan seluruh Al-Quran itu ada 600 halaman, sekitar 600 halaman. Ya, jika satu hari kita mampu menghafal 20 halaman, ya, 20 halaman. Maksud saya satu hari kita satu halaman, maka 20 hari kita bisa mendapatkan satu juz. Saya ulangi lagi, jika satu hari kita bisa mendapatkan satu halaman, dan itu sudah berhasil, kami coba dan dicoba oleh istri kami, alhamdulillah. Dan kami juga masih proses, belum benar-benar hafal 30 juz, masih proses melancarkan dan memantapkan hafalan karena banyak yang lupa di sana sini, dan masih belum banyak ya hafalan kami. Mohon doanya juga dari semuanya. Dan istri kami alhamdulillah di hari kelima mendapatkan 5 halaman. Jadi satu hari satu halaman, dan itu berhasil. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Dan kami sangat berbahagia karena Allah memberikan kami kemudahan dan memberikan metode ini. Kami pernah mendapatkan metode ini di buku yang pernah kami baca. Selain itu kami juga mendapatkan beberapa metode dari Ustadz Yusuf Mansur ketika datang ke pondok kami dulu di Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan beberapa metode-metode yang kami dapatkan dari teman-teman kami satu organisasi. Dulu kami pernah aktif alhamdulillah di organisasi tahfidz di kampus kami. Namanya UPTQ ya, Unit Pengembangan Tahfidzul Quran ya, di kampus kami di Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya. Di situ juga banyak tips-tips yang kami dapatkan dari kakak-kakak kelas kami ketika kami setoran hafalan dan sebagainya. Namun ya seperti itu, jika kita sudah beraktivitas maka ujiannya lebih, atau kita sudah berumah tangga atau sudah memiliki pekerjaan tetap, ujiannya memang lebih dahsyat daripada kita di pondok atau di kampus ya. Dan itu adalah tantangan untuk kita insya Allah ketika kita tetap berjuang dan memaksimalkan seluruh potensi kita, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Dan akan sangat bersyukur sekali jika kita memiliki komunitas, memiliki
teman-teman yang bisa motivasi kita, baik itu secara langsung atau minimal secara online, kita bisa bertatap muka atau berbagi tips dengan mereka-mereka yang mungkin sudah lebih lama menghafalkan Al-Quran daripada kita. Jadi seperti itu. Jika kita 1 bulan bisa mendapatkan 20 halaman atau 1 juz, maka 30 bulan insya Allah kita bisa hafal 30 juz. Dan 30 bulan itu setara dengan 1 tahun 12 bulan, berarti 2 tahun 24 bulan, berarti tambah 24 bulan tambah 6 bulan, 6 bulan setengah tahun, berarti 2,5 tahun, pas 2,5 tahun. Jadi terserah kita apakah kita ingin 1 hari 1 ayat sehingga kita hafal Al-Quran 20 tahun lagi dan ingin menikmati proses itu, atau kita ingin memprogram atau mentarget diri kita sendiri dan mencoba 1 hari 1 halaman yang insya Allah 20 hari berarti 20 halaman atau 1 juz berarti 30 juz 30 bulan atau 2,5 tahun. 1 halaman 1 hari sama dengan 2,5 tahun, 2,5 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Ini adalah cita-cita yang mulia, ini adalah cita-cita yang sangat luhur, dan bukan tidak mungkin proses tersebut lebih cepat dari yang kita bayangkan, dan itu semua terjadi atas izin Allah, dan kita tidak perlu berkecil hati seandainya proses itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan, misalkan pahala yang berlipat-lipat ketika kita mengulang-ulang hafalan dan mengulang-ulang proses tersebut. Dan bisa jadi mungkin kita belum mengamalkan, kita belum melaksanakan ayat yang kita hafalkan, sehingga ayat yang kita hafalkan tadi menjadi lupa. Maka Allah menjadikan kita lupa ayat tersebut agar kita lebih memperhatikan, agar kita merenungkan isinya, dan bisa jadi ayat tersebut adalah ayat yang belum kita kerjakan. Jadi banyak hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita mengalami kendala dalam menghafal, namun tetap kita harus yakin bahwa Allah memberikan kemudahan dan pertolongan, jadi jangan berhenti. Tetap semangat, cari komunitas yang positif, perbanyak doa, dan terus berjuang untuk menjaga hafalan, minimal menjaga hafalan, dan usahakan tetap menambah walaupun 1 ayat 1 hari. Jangan sampai tidak nambah, karena kalau kita terbiasa tidak menambah, maka kita akan menjadi sulit untuk menghafalkan. Jika kita terbiasa menghafal, walaupun 1 hari 1 ayat itu lebih baik daripada kita menghafal banyak, tapi kemudian berhenti dan lama tidak menghafal. Seperti itu. Jadi istiqomah itu adalah kunci, dan sebaik-baik karomah atau kemuliaan itu adalah bukan berjalan di atas air, bukan terbang di udara, bukan melakukan hal-hal yang ajaib lainnya, namun karomah atau kemuliaan yang paling mulia adalah istiqomah. Ya. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa diterapkan, dipraktekkan, dicoba. Kira-kira bisa atau tidak. Jika bisa, kabari kami. Jika kita menyimak video ini pada malam hari, silahkan langsung ambil Qur'annya. Dibaca sebelum tidur 3 kali, dipersiapkan minimal setengah hafal. Kemudian subuh dicoba. Jika memang berhasil atau ada kendala, silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi bersama atau bergabung di grup WhatsApp yang ada di link deskripsi, ya, di rukun atau rumah Qur'ani. Jangan malu, jangan sungkan. Saya juga masih belajar. Kita semua sama-sama berjuang menjaga hafalan dan mengembalikan hafalan kita yang mungkin ada yang lupa atau hilang. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan putus asa. Kita tetap harus semangat dan semoga Allah meridhoi kita. Terima kasih. Mohon maaf. Kami akhiri. Jangan lupa klik like, subscribe. Yang belum subscribe boleh subscribe. Dan aktifkan lonceng pemberitahuan atau lonceng notifikasi di samping subscribe agar mendapatkan info-info terbaru dari channel kami. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.